mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Dengan topik kali ini kita akan membahas mengenai resensi. Langkah baiknya sebelum kita mulai mata pelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya kita akan membahas tentang resensi. Apa itu resensi? Resensi adalah suatu istilah untuk menilai suatu karya. Karya yang dinilai dapat berupa buku, film ataupun drama. Menurut Dalman dalam tahun 2010 halaman Dalman dalam tahun 2012 halaman 229 beliau menjelaskan bahwa resensi adalah suatu istilah untuk menilai baik buruknya suatu buku. Hal yang dinilai adalah kelemahan dan kelebihan dari suatu buku. Sedangkan menurut Rosadi tahun 2010 pada halaman ke-60 beliau menjelaskan bahwa resensi adalah suatu upaya untuk menilai karya seseorang secara objektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa resensi adalah satu istilah untuk menilai karya seseorang secara objektif dengan memberikan penilaian baik dari segi kelebihan dan keunggulan dari suatu karya yang berupa buku, film ataupun drama. Adapun jenis-jenis dari resensi menurut dari Dalman 2014 tahun pada halaman 231 sampai 300 di 232 terdapat 3 jenis dari resensi. Yang pertama yaitu resensi informatif, yaitu berisi pemaparan dan penyajian mengenai hal-hal dari isi buku ataupun hal-hal yang berkaitan dengan buku. Yang kedua, resensi evaluatif, yaitu berisi ringkasan mengenai isi buku. Dan yang terakhir yaitu resensi informatif dan evaluatif, yang fungsinya untuk menyajikan rangkuman isi buku ataupun hal-hal apa saja yang penting yang terdapat di dalam buku, serta kita memberikan resensi terhadap isi buku, baik berupa penilaian, tanggapan ataupun saran. Sedangkan menurut Daniel dalam Dalman 2014 pada halaman 232 sampai 233 menjelaskan bahwa terdapat 2 jenis resensi. Yang pertama, resensi non sastra, yaitu berisi membahas, menilai dan memaparkan isi buku. Jenis resensi ini biasanya disajikan dalam berupa informatif, deskriptif maupun informatif dan deskriptif. Dan yang kedua yaitu resensi sastra, buku sastra, yaitu hampir sama dengan kita mengapresiasi karya sastra, dikarenakan unsur-unsur membangun di buku karya sastra berbeda dengan non sastra. Unsur-unsur membangun tersebut adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam buku karya sastra yang sebagai acuan dalam penilaian suatu karya baik atau buruknya suatu buku. Adapun unsur-unsur buku, yang pertama yaitu judul resensi buku. Jadi judul itu tidak harus sama dengan buku, namun tetap menggambarkan isi buku. Alangkah sebaiknya judul buku itu dibuat semenarik mungkin agar menarik minat pembaca. Yang kedua yaitu adalah identitas buku, meliputi judul buku, nama pengarang, tahun terbit, jumlah halaman, harga buku dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu adalah daftar riwayat hidup pengarang, meliputi biografi pengarang seperti
buku-buku yang pernah ditulis, dan juga penghargaan yang pernah diraih oleh penulis ataupun pengarang. Dan yang keempat yaitu sinopsis, yaitu merupakan rangkuman atau ringkasan dari suatu isi buku. Dan yang kelima yaitu ulasan. Dalam hal ini adalah bagian penting dalam resensi buku. Kenapa demikian? Dikarenakan kita memberikan penilaian kualitas terhadap isi buku, baik itu kelebihan atau keunggulan serta kekurangan dari suatu buku. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup ini adalah kita memberikan gambaran atau ulasan hal-hal yang perlu ditegaskan kembali serta mengajak pembaca untuk membaca buku tersebut. Dan adapun tujuan dari kita adapun dari struktur resensi, yang pertama yaitu identitas. Identitas itu meliputi judul buku, halaman, tahun, kota penerbit, tahun pengarang, dan jumlah halaman dan harga. Yang kedua itu orientasi, yaitu berisi tentang hal-hal kelebihan dan kekurangan dari suatu buku. Dan yang ketiga yaitu sinopsis, yaitu ringkasan dari suatu buku. Dan yang keempat ulasan atau analisis, berisi mengenai pemaparan kelebihan dan kekurangan dari suatu buku. Dan yang terakhir yaitu penutup, yaitu berupa kesimpulan dari analisis buku yang kita resensi. Adapun tujuan dari resensi, yang pertama adalah untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari suatu buku. Yang kedua adalah untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu buku. Dan yang ketiga yaitu memberikan saran kepada pengarang. Dan yang keempat adalah untuk menguji kualitas buku. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui latar belakang buku tersebut diterbitkan. Dan adapun manfaat dari resensi buku, yang pertama yaitu untuk melatih kreativitas. Dengan kita sering meresensi buku, menulis buku, maka kemampuan kita akan menulis buku akan terasa dan terlatih. Dan yang kedua adalah nilai ekonomis. Nilai ekonomis di sini kita dapat mendapatkan penghasilan dari teks buku yang kita resensi. Yang ketiga yaitu sebagai sarana promosi. Umumnya buku yang diresensi adalah buku yang baru terbit pertama kali dan belum pernah direvisi, sehingga hal tersebut sebagai sarana ataupun ajang untuk pengarang untuk mempromosikan bukunya. Dan yang keempat sebagai bahan pertimbangan. Bahan pertimbangan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya buku, baik itu kekurangan atau kelebihan, sehingga mempengaruhi pembaca untuk menilai serta untuk menilai dari suatu buku yang akan dia baca. Adapun model-model dari resensi, yang pertama model rangkuman. Model rangkuman ini biasanya berisi ringkasan atau rangkuman mengenai isi buku. Yang kedua, resensi lebih dari 2 buku. Resensi ini biasanya dengan meresensi lebih dari 1 buku dengan nama pengarang serta tema yang sama. Maksudnya seseorang peresensi ataupun penulis, dia akan meresensi dari 2 judul buku atau tema dari suatu pengarang. Yang ketiga, resensi catatan perjalanan. Biasanya disajikan dengan resensi ruang, waktu, dan tempat biasanya disajikan dalam bentuk catatan perjalanan. Dan yang keempat yaitu resensi kritikan. Biasanya berisi kritikan tujuan untuk memberikan tanggapan atau komentar terhadap isi buku. Dan yang keempat, resensi tempelan. Biasanya kartu tanda buku atau KTP dan judul buku itu dijadikan tempelan dan dikaitkan dengan tema-temanya. Dan yang terakhir, resensi cerita. Biasanya disajikan dengan nuansa sastra. Adapun langkah-langkah untuk meresensi buku, yang pertama yaitu kita harus menentukan buku
buku apa yang akan kita resensi. Dan yang kedua, kita harus membaca buku yang akan kita resensi. Yang ketiga, kita mencatat data atau informasi penting yang terdapat dalam buku yang kita resensi, meliputi judul buku, nama pengarang, cetakan, tahun terbit, dan jumlah halaman. Dan yang selanjutnya, yang keempat, yaitu kita menuliskan poin-poin penting. Dan kelima, yaitu kita menulis isi resensi yang kita dari buku yang kita resensi. Yang terakhir, kita penutup. Dari penjelasan Bapak tadi, Bapak sudah menjelaskan secara detail dan singkat mengenai resensi buku. Selanjutnya, saya meminta kalian untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang. Masing-masing kalian meresensi buku yang terdapat dalam buku paket yang sudah tersedia di bangku meja kalian, ataupun kalian bisa mencari beberapa sumber lain, yang buku yang ada di perpustakaan, ataupun yang hal-hal yang terdapat dalam buku internet mengenai resensi buku. Bapak akan memberikan waktu 30 menit untuk kalian meresensi buku, mulai dari sekarang. Baik, kalian sudah meresensi buku dan telah mempresentasi, dan selanjutnya kalian pada tahap kali ini kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas, dan teman-teman kelompok lain kalau ada pertanyaan ataupun sanggahan bisa ditanyakan kepada kelompok untuk dicari solusi bersama-sama. Saya persilakan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok terakhir untuk menyajikan hasil diskusinya dengan kelompok. Dimulai dari kelompok yang pertama, dipersilakan. Baik, presentasi dari semua kelompok sudah sangat baik. Kelompok sudah menyajikan hasil diskusinya dengan teman kelompoknya juga dengan sangat baik. Baiklah, Bapak akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tadi dari kelompok yang telah dijelaskan tadi, resensi adalah suatu istilah untuk menilai karya orang lain secara objektif, serta kita memberikan saran ataupun tanggapan dari karya orang lain. Kelompok tadi sudah presentasi ya. Ada teman yang menyanggah, ada teman yang memberikan saran. Itu adalah termasuk dari kita meresensi buku. Bahwa kita meresensi itu tujuannya untuk menguji kualitas buku, baik dari segi kekurangan dan kelebihan buku, serta memberikan saran kepada penulis untuk lebih memperbaiki kualitas buku yang mereka gunakan. Apresiasi dari Bapak ya kepada kalian yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Kalian sudah menerapkan arahan dari Bapak tentang tahapan-tahapan resensi, mulai dari membaca buku, menentukan poin-poin penting, menulis hasil resensi, serta kesimpulan yang dipresentasikan di depan kelas. Hasilnya sangat baik. Kesimpulan yang telah Bapak saya sampaikan bahwa tercapailah tujuan dan manfaat dari tes. Tujuan yang tadi yaitu untuk menguji serta mengetahui kelemahan dan kelebihan dari buku, dan manfaatnya kalian melatih kreativitas kalian dalam menulis. Sebelumnya kan kalian tidak mengetahui apa itu resensi. Setelah kalian meresensi, maka kalian akan mengetahui apa itu resensi, dan kalian telah mengerjakan tugas-tugas yang kelompok yang telah Bapak berikan.
Dan Bapak sangat mengapresiasi kinerja kalian. Mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila dalam pelajaran ini terdapat kesalahan dalam baik dari segi kata maupun perbuatan. Sebelum kita menutup mata pelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, berdoa selesai. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.